Halo, selamat datang kembali di channel Money Seed ID. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah eksperimen pribadi yang mungkin dapat membuka wawasan Anda mengenai bagaimana kecerdasan buatan AI dapat membantu kita dalam mengatur keuangan pribadi secara lebih efektif. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana gaji yang kita terima terasa cukup di awal bulan, namun perlahan menghilang tanpa jejak di akhir bulan. Saya pun pernah mengalami hal yang sama dan bertanya dalam hati, apakah ada teknologi yang bisa membantu saya lebih disiplin dan terorganisir secara finansial? Itulah mengapa saya memutuskan untuk menyerahkan pengaturan keuangan saya kepada AI selama 7 hari penuh. Dalam video ini, saya akan membagikan hasilnya secara detail. Apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apakah ini layak Anda coba juga? Latar belakang. Masalah mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, tidak diajarkan cara mengelola uang dengan benar sejak dini. Kita hanya tahu bahwa menabung itu penting, tetapi kita tidak diajarkan bagaimana cara menyusun anggaran, bagaimana memisahkan kebutuhan dan keinginan, atau bagaimana mempersiapkan dana darurat. Akibatnya, banyak orang hidup dari gaji ke gaji. Bahkan tidak sedikit yang berutang untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Lebih parahnya lagi, kita berada di era digital, di mana belanja hanya butuh satu klik. Promo, diskon, notifikasi aplikasi e-commerce, semuanya mendorong kita untuk konsumtif secara tidak sadar. Disinilah peran teknologi menjadi penting. AI hadir sebagai solusi yang menjanjikan. Tapi, apakah benar-benar membantu? Mari kita lihat. Apa itu AI dalam pengelolaan keuangan? Kecerdasan buatan I dalam dunia keuangan pribadi tidak hanya sekadar chatbot atau fitur auto balance. I dalam konteks ini berarti sistem cerdas yang dapat menganalisis pola keuangan Anda, memberikan rekomendasi, dan bahkan mengingatkan ketika Anda melakukan kesalahan finansial. Contoh aplikasi yang sudah tersedia dan bisa kita gunakan antara lain Spendi, aplikasi budgeting yang bisa dikombinasikan dengan analitik berbasis AI. Clio, chatbot AI yang membantu menyusun anggaran dan memberikan komentar nyindir bila kita boros. Copilot Money, personal finance app dengan AI-powered cash flow analysis. Genius Money Saver, meski tidak pure AI, sudah mulai menggunakan automation. ChatGPT bisa digunakan sebagai konsultan keuangan pribadi bila diberikan data yang tepat. AI akan membaca pengeluaran Anda, mengkategorikannya secara otomatis, dan memberi saran berdasarkan kebiasaan Anda sendiri. Itulah kekuatan utamanya, personalization. Persiapan. Saya memutuskan menggunakan dua tools, Spendi Pro untuk pelacakan dan anggaran, ChatGPT 4.0 untuk menganalisis data dan menyarankan strategi penghematan. Langkah pertama, saya memasukkan data pengeluaran rutin saya. Sewa kos, itu 200.000, makan 500.000, transportasi 400.000, hiburan 15.000, dana darurat 300.000, total sekitar 300.000 dari gaji 5 juta. Hari kedua dan ketiga, observasi sistem AI. Spendi mulai membaca pola. Setiap saya mengeluarkan uang, saya langsung catat. Mulai memberikan insight. Pengeluaran Anda untuk makanan meningkat 23% dibandingkan minggu lalu. Hiburan melebihi batas yang ditentukan. Sementara ChatGPT memberi analisis, bila Anda memangkas pengeluaran hiburan sebesar 30% dan menabung selisihnya, Anda akan memiliki dana darurat 3 bulan dalam waktu 6 bulan. Hari keempat, tantangan hari Jumat. Teman mengajak makan di luar. Saya tergoda. Saat pengeluaran saya melebihi 100.000 dalam sehari, Spendi langsung memberikan notifikasi. Ini membuat saya berhenti sejenak dan berpikir, apakah saya benar-benar butuh ini atau hanya impulsif? AI tidak menghukum, tetapi memberikan peringatan. Dan itu cukup untuk membuat saya kembali ke jalur.
Hari kelima, 6. Awareness. Di hari-hari ini, saya mulai sadar bahwa AI bukan hanya membantu mencatat, tapi juga membuat saya lebih sadar akan kebiasaan boros saya. Saya jadi lebih terencana. Saya mulai membawa bekal, menahan diri belanja online, menyisihkan lebih banyak ke tabungan. Hari ke-7, hasil. Dalam seminggu, saya berhasil menyisihkan 300.000 lebih banyak dari biasanya. Lebih penting dari itu, saya merasa punya kontrol. Saya tahu kemana uang saya pergi. Saya tahu kapan harus berhenti. Kelebihan dan kekurangan AI untuk keuangan pribadi. Setelah menjalani eksperimen selama 7 hari, menggunakan berbagai alat berbasis AI untuk membantu mengatur keuangan pribadi, saya menemukan berbagai kelebihan dan kekurangan yang layak dipertimbangkan sebelum Anda juga mencoba hal yang sama. Saya membaginya secara rinci agar Anda dapat menilai sendiri apakah teknologi ini cocok dengan gaya hidup dan kebutuhan keuangan Anda. Kelebihan 1. Otomatisasi yang efisien. Salah satu kekuatan utama AI adalah kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas berulang secara otomatis. Dalam konteks keuangan, AI dapat melacak pengeluaran secara real-time tanpa perlu input manual setiap saat, mengkategorikan transaksi ke dalam pos-pos anggaran, seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain, menghasilkan laporan keuangan mingguan dan bulanan yang mudah dipahami. Hal ini sangat membantu, terutama bagi orang yang merasa repot mencatat transaksi harian. Membuat proses ini berlangsung di latar belakang, sehingga kita bisa lebih fokus pada pengambilan keputusan. 2. Analisis personal berdasarkan pola unik Anda. Bukan hanya membaca angka, tetapi juga pola. Dalam eksperimen saya, AI mampu mengidentifikasi kebiasaan saya secara spesifik, seperti sering belanja saat malam hari, sering mengeluarkan uang lebih banyak saat stres, pola pengeluaran meningkat saat akhir pekan. Dari informasi ini, AI menyarankan solusi yang bukan generik, tetapi benar-benar relevan. Inilah keunggulan dibandingkan saran finansial dari artikel umum. 3. Memberikan pengingat dan feedback konsisten. Setiap pagi, saya mendapatkan ringkasan dan saran keuangan. Hari ini Anda bisa menghemat dengan memasak di rumah. Target mingguan Anda sudah 40% tercapai. Peringatan seperti ini mendorong saya untuk tetap berada di jalur. Bahkan saat saya mulai menyimpang, AI tidak menghakimi, melainkan mengingatkan dengan data dan konsekuensi nyata. 4. Edukasi keuangan secara bertahap. Bagi saya pribadi, AI berperan sebagai pengajar. Saya jadi paham cara membuat anggaran berdasarkan proporsi ideal 50-30-20, perbedaan antara cash flow dan budgeting. Mengapa penting memiliki dana darurat, bukan hanya tabungan? Setiap rekomendasi selalu dibarengi dengan penjelasan, grafik, dan proyeksi. Hal ini membuat saya tidak hanya mengikuti AI, tapi juga belajar. 5. Adaptif terhadap perubahan gaya hidup. Ketika saya melakukan perubahan, misalnya berhenti langganan Netflix atau mulai masak sendiri, AI secara otomatis menyesuaikan saran dan proyeksinya. Tidak seperti spreadsheet yang statis, AI sangat fleksibel. 6. Membangun kebiasaan positif tanpa paksaan. AI mendorong disiplin bukan dengan tekanan, melainkan dengan insight. Ketika saya melihat simulasi, dengan mengurangi kopi 2 seminggu, Anda bisa menabung 2 juta dalam 6 bulan, saya merasa lebih terdorong secara sadar. Kekurangan 1. AI tidak bisa memaksa Anda untuk berubah. Meskipun AI dapat memberikan saran yang cerdas dan logis, pada akhirnya semua kembali pada kesadaran dan kemauan pribadi. Bila Anda tetap mengabaikan saran AI, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk mengubah kebiasaan boros. AI bukan orang tua atau atasan, ia adalah asisten. Jika Anda tidak memiliki niat untuk disiplin, maka alat sebaik apapun akan menjadi sia-sia. 2. Keterbatasan.
Konteks emosional dan budaya. Sebagian AI, terutama berbasis bahasa Inggris, masih belum sepenuhnya memahami budaya konsumsi orang Indonesia. Preferensi jajan di warung atau kaki lima. Pengeluaran tidak tercatat karena dibayar tunai. Konsep uang keluarga yang bercampur. Selain itu, AI juga belum bisa membaca konteks emosional secara utuh. Misalnya, saat seseorang belanja karena sedang berduka atau cemas, tidak dapat memahami nuansa psikologis ini. 3. Ketergantungan pada input awal yang akurat. Jika data awal yang dimasukkan salah atau tidak lengkap, maka seluruh analisis AI menjadi kurang relevan. Contohnya, tidak semua transaksi e-wallet terhubung. Ada pengeluaran tunai yang tidak dicatat. Ini membuat sistem memberikan analisis yang timpang. Akurasi data sangat krusial. 4. Privasi dan keamanan. Data menghubungkan rekening bank, e-wallet, dan data pengeluaran ke aplikasi pihak ketiga tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Walaupun sebagian besar aplikasi ternama menjamin keamanan data, tetap ada risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Sangat penting untuk hanya menggunakan aplikasi terpercaya dan memahami syarat serta kebijakan privasinya. 5. Keterbatasan bahasa. Sebagian besar alat AI terbaik belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyulitkan bagi mereka yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam konteks teknis. Bahkan ketika memakai ChatGPT, tidak semua orang nyaman menyusun prompt yang efektif. 6. Belum cocok untuk perencanaan jangka panjang yang kompleks. Untuk kebutuhan dasar seperti budgeting bulanan atau tabungan mingguan, AI bekerja dengan sangat baik. Namun untuk perencanaan keuangan jangka panjang, seperti investasi properti, pajak, atau diversifikasi portofolio, AI masih belum bisa menggantikan konsultan keuangan manusia. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, bagaimana membuat perencanaan keuangan pribadi menggunakan ChatGPT, membandingkan 3 aplikasi keuangan berbasis AI, atau ingin saya uji coba sistem budgeting AI lain, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena saya akan terus berbagi eksperimen dan insight nyata seputar keuangan di era digital. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.